Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Jumat tanggal 30 September 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD. Seperti apa perkembangan untuk market XAUUSD saat ini? Langsung aja kita lihat di chart. Oke, teman-teman perhatikan, ini kita mulai di time frame monthly ya. Kenapa di time frame monthly? Karena hari ini hari Jumat terakhir ya di bulan September, dan dimana besok masuk di tanggal 1 Oktober. Maka hari ini ya, khususnya besok pagi jam 4 penutupan daripada pergerakan XAUUSD yang akan mensempurnakan ya candle monthly ya, yang akan berganti nantinya di bulan Oktober ya, akan membentuk candle baru. Itu yang pertama, dan weekly pun juga hal yang sama. Ini adalah minggu terakhir. Jadi perhatikan di monthly ya. Ini saya akan melihatkan sedikit untuk teman-teman ya. Sebelum besok mungkin saya akan jelaskan yang lebih detail. Secara pergerakan selama 1 2 3 4 5 6 bulan ya ke belakang ya, 6 bulan ke belakang ini XAUUSD terjadi penurunan beruntun. Inilah yang saya katakan dari pergerakan monthly, di mana pergerakan daripada XAUUSD ya, masih kecenderungannya adalah kuat turun. Ya, ini dulu yang teman-teman perhatikan, dan Anda bisa lihat di candle terakhir di bulan September ya, ini yang saat ini sedang berjalan, di mana di bulan, kalau teman-teman perhatikan ya, di bulan Agustus nih, bulan Agustus ya, terjadi sempat nih, perhatikan, sempat terjadi kenaikan hampir breakout ya, hampir breakout ya, nih di 1807. Tapi di bulan Agustus itu harganya meroket turun ya, maksud saya turun drastis ya, sampai dengan membentuk candle turun dan candle impulsif bearish. Dan untuk hari bulan September berikutnya, Anda perhatikan ya, dari pergerakan yang sudah kita lihat ya, dari pergerakan XAUUSD sempat terjadi kenaikan, yaitu di 1734-an ya kalau kita lihat di sini, dan posisinya juga sangat 1734 ya, dan sangat turun, sangat drastis juga gitu loh, hampir $200 range-nya, dan hampir semua sama ketika membentuk swing terakhir penurunannya cukup besar. Nah, sampai mendekati target kita ya, di sini sudah sampai ya target kita, yaitu di 50%, 1617.52. Kenapa ini saya bahas ya, sedikit saya akan bahas ke teman-teman semua. Pada dasarnya kalau Anda lihat dari 6 bulan terakhir, XAUUSD masih dalam tekanan turun gitu. Kecuali kalau 1 bulan berikutnya ya, ini contoh di Oktober. Kalau Oktober sampai dia bergerak ke atas, dan habisnya bulan Oktober tersebut close di atas daripada pembukaan di bulan September ya, close nih Oktobernya ya. Jadi di sini ada besar kemungkinan membentuk bullish engulfing. Nah, itulah yang bisa terjadi dan akan menjadikan potensi pembalikan daripada penurunan ini. Baru kalau di situ kita lihat ada potensi kenaikan yang lebih tinggi. Tapi untuk beberapa bulan ini ya, kalau kita perhatikan ini sampai September ini masih turun. Nah, nanti kita lihat Oktober. Makanya kita punya batasan area support, area resisten, area tertingginya, area pembukaan. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kalau kita lihat sampai dengan saat ini tren besar masih kuat turun, dan nanti masuk di bulan Oktober kita belum bisa melihat untuk candle monthly apakah sudah breakout. Kalau seandainya sudah breakout di sini, apa sudah dikatakan breakout? Belum. Breakout itu ketika close untuk menghabisi 1 bulan candle ini, dia berada di area mana gitu. Kalau close-nya nanti di Oktober akhir ya, di atas daripada pembukaan ini ya, itu bisa dikatakan ada pembalikan, ada potensi harga akan naik. Tapi sampai saat ini kalau kita lihat di harga 1664 ya, di sini
Ini untuk naik sampai di 1765 kan nggak mungkin nih satu candle langsung ke sini gitu. Ya, jadi ini yang teman-teman wajib perhatikan. Tapi nanti potensi di weekly ataupun di daily juga akan beda. Tapi nanti kita lihat dulu ya. Jadi ini penjelasan dari monthly untuk sementara. Sekarang kita turunkan di weekly analisa ya. Nah, di weekly menarik sekali yang sekarang lagi berjalan ya, perhatikan. Nah, ini di weekly ya. Ini adalah swing wave kelima ya. Ini adalah wave kelima. Anda bisa lihat satu. Kalau ini adalah ABC ya. 1 2 3 4 5. Ini adalah wave kelima. Tapi apakah wave kelima ini sudah menjadi pembalikan dalam arti bullish untuk koreksi ya. Nah, saya menyebutkan kalau di weekly ada perubahan candle bullish dan nanti 1 minggu ke depan kalau memang naik, ini baru dinamakan bullish untuk koreksi. Apalagi kalau bullishnya ini break di atas open weekly bears, di atas sini nih, nanti malam atau besok pagi close di atas ini, ya besar kemungkinan udah pasti harga akan bullish untuk koreksi. Pasti akan ada dorongan buyer meskipun nanti ada koreksi sedikit, tapi dengan adanya weekly kalau sudah memakan daripada candle warna merah plus di atas di sini, besar kemungkinan akan berlanjut naik dengan target bullish untuk koreksi sampai area berapa. Itu gambarannya. Dan kita perhatikan dalam waktu 1 minggu ini ya, dari Senin kemarin sampai dengan hari Jumat ini terjadi penurunan ya, sempat sampai area 50% dan terjadi ekor panjang. Ini artinya ini bullish menekan besar ya, sampai dengan harga pembukaannya kan di sini nih ya. Menekan, bullish memiliki power yang cukup besar ya, menekan hingga melebihi daripada pembukaannya nih. Jadi memiliki ekor panjang, bodi panjang. Ini artinya dorongan buyer yang sangat signifikan sekali di XAUUSD selama 1 minggu ini. Dan posisi saat ini memang kalau kita ukur sebentar ya, nih perhatikan, apakah hari ini akan berlanjut naik, apakah hari ini akan berlanjut koreksi dulu. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kalau kita mengukur daripada harga saat ini ya, ini kita kan belum lihat di time frame koreksinya sampai berapa ya untuk hari ini. Soalnya candle weekly kan masih berjalan sampai nanti penutupan di hari Sabtu pagi jam 4. Ini untuk sementara aja. Secara range kalau dia naik ya di atas daripada open weekly bear sangat memungkinkan sekali. Perhatikan ya, ini sangat memungkinkan sekali karena selisihnya hanya $11 ya. Ini selisih $11. Tapi di sini perhatikan ada strong resistance. Apakah nanti di sini baru ada penolakan? Tapi yang pasti tadi saya katakan, jika mana pergerakan daripada XAUUSD close di atas open weekly bears di atas sini, ya maka kecenderungannya akan menjadi bullish untuk koreksi. Jadi akan memberikan informasi kuat dia akan naik. Dan bisa juga kalau hari ini dia menuju 1700 masih memungkinkan karena posisi levelnya masih berada di area $37. Ya bisa aja terjadi gitu loh, mendekati range rata-rata harian. Tapi ini sangat memaksa ya, dengan adanya kemarin kenaikan yang begitu besar dan di Kamis pun naik cuman hanya kisaran kurang lebih $20 sekian ya, belum kita lihat ya ini. Dan yang pasti akan menguji area strong resistance ya, dimana berada di area 1676. Ini range-nya 17 sampai dengan $13, masih memungkinkan nanti pantau wilayah ini pastinya, dan menguji wilayah high weekly. Ini yang tertinggi daripada minggu sebelumnya. Ini yang dulu yang pertama. Tapi perhatikan juga ketika dia bergerak turun ya, dia bisa berbalik lagi. Ini perhatikannya dengan harga saat ini ya. Kalau dia akan turun karena area 1638 area sini ya, dia juga bisa akan kembali ke mendekati low weekly. Nah nih, mendekati low weekly. Kalau di sini dia mendekati low weekly, berarti kemungkinan besar akan membentuk long legs doji. Ya nih, ini range-nya $23. Bisa juga masih ke sini, masih memungkinkan. Jadi ada 2 memang yang harus kita ketahui target daripada naik sampai berapa
turun targetnya nanti hari ini ya sampai berapa ya ini ya. Jadi kalau target pertama minimal kenaikannya mendekati strong resistance sampai dengan high weekly yaitu 1676 sampai 80 dan 1687 untuk high weekly-nya. Kalau turun akan mendekati yang disebut dengan low weekly yaitu 1639 ya, sampai dengan area Fibonacci retracement ya. Ini kita lihat deh sementara aja ya, mendekati wilayah support ya 1626. Ini kondisi target ketika pergerakan tersebut turun. Secara saat ini ya, sementara pergerakan yang bergerak adalah bullish ya. Bullish atau buyer memiliki pegangan power yang sangat kuat ya sampai saat ini ya. Tidak mengurangi kekuatannya sampai dengan hari Jumat ini ya. Pembukaan pagi ini masih mendominasi kekuatan buyer yang cukup signifikan. Ini dulu yang teman-teman harus ketahui. Kita sekarang turunkan di time frame daily ya. Di time frame daily perhatikan setelah pergerakan buyer yang besar ya, nih di hari Rabu ya, mendorong potensi kenaikan yang cukup tinggi ya, karena adanya permintaan safe haven daripada XAU USD ya, meningkat tajam. Dan di hari Kamis kemarin seller sempat terjadi penurunan ya, ini perhatikan sampai mendekati area 50% yaitu di 1638.65 atau low weekly ya, tapi tidak mampu turun begitu dalam tapi tertahan ya. Di sini kalau kita ukur kemarin area sini kurang lebih berapa 38,2% ya nggak salah. Ini terjadi pembalikan lagi, buyer memiliki potensi besar ya, tapi sempat terjadi tekanan seller meskipun candle ditutup di candle hijau ya. Ini artinya buyer memang sudah mulai kelelahan ya kalau kita perhatikan, karena volume yang diciptakan tidak terlalu besar. Kemudian close-nya pun close-nya dorongan dari buyer besar, tapi yaitu close sama open-nya juga sama, tidak terlalu melebar, terlalu tinggi. Nah, ini besar kemungkinan untuk hari ini pun akan menguji yaitu apakah dari candle long legs doji ya seperti ini, memiliki ekor panjang atas dan bawah yang lebih panjang. Kalau hari ini ya, perhatikan ya, di daily konfirmasinya adalah close-nya sampai dengan dia turun ke bawah. Perhatikan ya, turun ke bawah dan close-nya candle warna merah, artinya di sini sudah ada informasi pembalikan daripada candle ini. Perhatikan ya. Tapi kalau nantinya candle di sini memberikan informasi bahwasanya akan candlenya hijau, makanya saya tadi bilang ini berurutan ya. Di weekly dia close-nya atau di daily close-nya di atas open weekly bearish di sini, besar kemungkinan akan berdampak minggu depan menuju ke area atas, yaitu bullish untuk koreksi. Ini perkembangan kenapa kondisi market saat ini kalau bisa dibilang tidak kondusif ya. Berita XAU USD-nya mendukung XAU USD naik, tapi malah posisinya melemah dan XAU USD makin terbang. Kenapa? Nah, itu kan menjadi sebuah pertanyaan yang membingungkan ya, dalam arti habis di sini turun lagi, habis itu hajar naik lagi ya, karena sesuai yang kemarin juga saya sampaikan ya, adanya jadi gini, sentimen pasar melihat bahwasanya data yang keluar pengangguran di hari kemarin harusnya mendorong XAU USD turun, dan memang terbukti turun ya sampai mendekati wilayah ini ya, di area mendekati low weekly ya 1639. Dari posisi kemarin terlihat memang terjadi penurunan, sempat terjadi penurunan karena data tersebut. Tapi kenapa bisa balik lagi, yaitu tadi, kalau seandainya mereka melihatnya data Amerika itu bagus, oke, maka The Fed akan lebih agresif lagi dalam menaikkan suku bunga, karena melihat ekonomi Amerika ketika dia menaikkan suku bunga masih kuat. Nah, jauh pemikiran mereka akan terjadi resesi. Itu dulu. Tapi meskipun terlihat kuat
dan mereka pasti akan lebih agresif dalam menaikkan suku bunga, maka karena kan targetnya 2% ya penurunannya. Nah, maka dari sini posisinya di beberapa negara yang memiliki dampak daripada dolar menguat karena disebabkan oleh suku bunga yang semakin tinggi ya, dinaikannya yang berpengaruh kepada beberapa negara bisa terjadi kocar-kacir ekonominya. Salah satu yang sudah bersuara adalah Inggris ya, yang rencana mau minta pinjaman besar-besaran. Nah, inilah itu meskipun masih rencana ya, yang berdampak akhirnya karena terjadi ekonomi di beberapa dunia ya, di beberapa negara kacau, maka sentimen pasar lebih aman mereka melakukan pembelian emas besar-besaran, artinya adalah safe haven. Dan disinilah yang mendorong daripada pergerakan di hari Rabu dan hari Kamis masih kecenderungannya adalah naik. Dan apakah sampai dengan hari Jumat ini berpengaruh? Kalau kita perhatikan di hari kemarin sudah membentuk area resisten terbaru di sini, dan posisinya pun close-nya hanya berada di 1660 ya. Dan saat ini pagi ini sudah ada kenaikan lagi 1663. Yang pastinya swing terakhir di sini adalah swing naik ya. Dari ini dia naik, dia turun, dia naik. Ini tadinya kemarin ya, sebentar saya hitung itu ada wave yang bisa kita lihat dan perhatikan ya. Nah, ini di wave yang kecil ini di wave ini ya, yang ini dari swing terakhir ini gelombang impulsif ya, 1 2 3 4 5 ya, gelombang impulsif dari 5 wave ya, saat ini mendorong gelombang korektif. Ini artinya korektif ya, yang dimana membentuk A, B, C. Nah, saat ini adalah gelombang impulsif naik ya, dalam arti gini, gelombang korektif ya. Di dalam gelombang korektif itu terdapat gelombang impulsif, kemudian gelombang korektif dan gelombang impulsif. Dan gelombang impulsif ini ya, yang C ya, ini A, B, C. Yang C ini terlihat akan mendorong ya, karena dia sudah hari ini harus dia kalau break di atas 1664 ini akan mencoba minimal mendekati wilayah ini, yaitu area 1674.95 atau area open weekly bears, yaitu di area sini. Perhatikan ya, area 50%. Nah, ini ada tarikan Fibonacci ya, sebentar perhatikan. Tarikan Fibonacci dari titik A sampai dengan titik B ya. Perhatikan ya, titik A dan sampai dengan titik B. Ini Fibonacci yang dari gelombang ini ya, gelombang impulsif bearish ini ya, gelombang impulsif ini, dan ini sudah menjadi korektif ya. Perhatikan di time frame 4 jam ya. Ini ada pembentukan 50% sampai 61,8%. Nah, hari ini besar kemungkinan akan menguji wilayah 50% nih. Apakah nanti dari wilayah 50% itu di sini akan terjadi penolakan? Bisa terjadi ya, bisa terjadi. Kalau nantinya memang 50% ini wilayah pantau kita ya, kalau di sini menjadi wilayah pantau kita dan nantinya di sesi Amerika terjadi penurunan yang cukup signifikan ya, kalau dia tidak naik ke atas, maka akan terjadi penurunan, minimal dia akan masuk lagi di wilayah area sini ya, kurang lebih ya, ini nutup range $20 yaitu di area 78,6% atau area resisten yang awalnya saat ini jadi wilayah support. Nah, ini wajib teman-teman perhatikan ya, ini sudah ada informasi yang saya tambahin, area 50% ini menjadi wilayah pantau kita mendekati 1676 sampai 1680. Ini harus diperhatikan ya, dua informasi ini. Besar kemungkinan harga XAUUSD saat ini akan berlanjut naik ya, mendekati wilayah ini untuk koreksinya. Nanti kita lihat ya. Karena naik sampai dengan area minimal 50%, ini tepat di area open weekly bears di area sini ya. Ini berpotensi ada pembalikan. Tapi nanti kita lihat pantau pattern ya. Makanya selalu saya katakan, kalau pattern itu belum terbentuk jangan transaksi dulu. Jangan coba-coba gitu loh. Meskipun tren besar turun, tapi kan Anda kadangkala tidak mengatur yang namanya lot penggunaan dengan modal Anda gitu loh.
Kalau memang stop loss itu sudah membatasi kerugian Anda dengan Anda memiliki batasan, oh ya saya dengan modal sekian sehari saya harus, kalau memang terjadi resiko rugi saya sekian. Nah, itu kan sudah saya jelaskan di beberapa belajar yuk ya materinya mengenai money management. Silakan ditonton, link ada di deskripsi. Ya, seperti itu ya, tapi saya nggak bahas terlalu panjang, nanti waktunya juga terlalu panjang ya, kurang efektif lah. Next mungkin akan kita bahas. Silakan tonton aja, linknya ada di deskripsi. Dan di sini ada support ya, resisten become support. Ini juga ada support, saya ganti dulu wilayahnya. Dan posisi saat ini resisten sudah di breakout, tapi masih menunggu sampai nanti jam 8 ya. Ini saya belum ganti dulu. Ini saat ini sementara sudah di breakout, yaitu di pukul di harga ya 1663.39. Oke, sekarang kita lihat di time frame H1 ya, untuk kita lihat skenario yang saya akan lakukan di hari ini. Yang pertama, saya menunggu dulu di time frame 4 jam tadi ya. Kalau harga close di atas resisten nih, resisten yang saya tunjukkan di sini adalah yang tertingginya ya. Tertingginya itu di area sini. Ini di hari kemarin, perhatikan di sini ini tertingginya ya. Di 1664.78 ya, 64.78 ini 64.78 ini menjadi tertinggi di hari kemarin. Oke, ini menjadi resisten. Maka jika mana saat ini ya harga 1664 ya 0.79 terjadi breakout di atas ini ya. 78 breakout di atas ini di time frame 1 jam contohnya ya. Tapi saya akan memfixkan di time frame 4 jam. Kalau close di atasnya 1664.78, maka besar kemungkinan harga akan menuju 1674. Kalau close di atas ini, saya akan menjadikan area ini menjadi area buy. Ya, saya memanfaatkan potensi koreksi ini ya, minimal akan mendekati 1674. Ini dulu. Jadi ini menjadi wilayah pantau pertama, perhatikan ya, ini menjadi wilayah pantau pertama. Kita ngikutin aja daripada pergerakan saat ini ya di time frame kecil. Kalau apakah ini sudah termasuk melawan daripada tren besar? Ya, secara pergerakan memang melawan dari tren besar ya. Tapi kita kan retail trading ya, pemain retail. Jadi di apa namanya time frame kecil, contoh di 1 jam, kita melihatnya memang sudah ada potensi jika mana kalau dia breakout di 1664.78, maka di sini bisa dijadikan area buy. Maksud saya gitu. Dengan asumsi target minimal 1674. Tetap hati-hati ya, tetap hati-hati. Tapi karena di belakang sini ya. Nah, di bawah ini di samping di sini ini kosong, ini sudah bearish, terjadi bearish yang besar. Nah, baru terjadi area berikutnya yang tertingginya atau disebut juga area resisten dari 50% 1674 ini atau open weekly bearish. Ini bisa jadikan acuan target selanjutnya sampai dengan area pantau yang di sini. Jelas ya, ini kondisinya. Tapi kita lihat, makanya kalau di time frame 1 jam masih mantul-mantul. Apakah mampu dia breakout di time frame 4 jam ya. 4 jam kalau close di atas 1664.78, bisa jadikan ini entry buy, pasang stop loss di bawahnya. Intinya pasang stop loss di bawahnya. Besar kemungkinan juga bisa terjadi, ternyata dia nggak terlalu tinggi naiknya, tapi hanya sebatas setengah, tiba-tiba dia drop, itu juga bisa terjadi. Makanya stop loss itu sangat penting ya, diatur mau kerugian berapa sekali entry ya. Kalau normalnya 1-2%. Nah, kalau dihitung selisih itu biasanya $5 dari posisi entry kalau tanpa melihat pembentukan pattern terjadi. Jelas ya. Dan di situ, dan ini kita pantau dulu, kalau nanti break di atas 1664 ya, 0.78 bisa jadikan entry buy atau nunggu konfirmasi 1 kali candle untuk memastikan, baru pasang stop loss di bawahnya, target minimal sampai sini. Oke, tapi kalau nantinya ini kan di atasnya ya. Nah, saya memiliki batasan bawah ya. Ini juga bisa dijadikan entry sell ya. Nanti saya bisa jadikan entry sell. Batas bawahnya di sini yang dimana
area ini swing terakhir sebelum terjadi penutupan, yaitu 1657. Ini menjadi wilayah psikologi terdekat ya daripada harga running. Ini saya tandain juga. Oke, seperti ini. Kalau nantinya daripada pergerakan XAUUSD ya, kalau dia tidak mampu breakout di atas 1663, maka besar kemungkinan akan menuju 1657. Kalau close di bawah di sini ya, maka kecenderungannya bisa terjadi penurunan. Tapi kalau sudah break di atas 1664, ini sudah tidak perlu dipantau ya, ini tidak perlu dilihat. Tapi selama range-nya sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, ini besarannya dari level psikologi yang kita gambarkan di sini sampai dengan area resisten ini $7,8. Ini make sense, masih masuk, masih bisa terjadi. Jadi skenario yang saya akan gambarkan adalah seperti ini. Ini batas atas, batas bawahnya ya. Akan menguji kuat wilayah resisten tertingginya di hari kemarin, oke, di 1664.78. Kalau belum berhasil breakout di time frame 4 jam di atas 1064 ya, 0.78, maka dia akan menguji wilayah level psikologinya, yaitu di 1657. Kalau sampai di sini belum juga terjadi breakout, maka dia akan bergerak sideways seperti ini dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, sampai terlihat mana dulu area yang akan di breakout. Catat ya, kalau terjadi breakout di level psikologi bawah, maka kecenderungannya di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, kalau breakout ya, breakout impulsif bearish di bawah 1657, oke, Anda bisa sell, pasang stop loss di atasnya dengan target minimal sampai wilayah di sini ya, di sini minimal sampai sini dulu, oke, yaitu di area support sampai dengan area 78,6%, 1652. Ini menjadikan posisi akan di sini ya. Ini menjadi wilayah pantau berikutnya. Teman-teman wajib perhatikan di sini. Nah, ini menjadi wilayah pantau berikutnya. Minimal sampai sini dulu, sampai di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya. Adapun kalau kita ukur ini ke sini ya make sense ya, $11 10 ya, 10 sampai $11 masih bisa terjadi. Makanya perhatikan di level psikologinya ya. Tetap saya akan katakan ke teman-teman semua, yang pasti taking profit saya nggak akan terlalu besar seperti biasanya. Minimal mendekati area sini sudah saya tutup ya, karena tadi Anda bisa lihat sendiri di hari kemarin aja sudah saya informasikan jauh-jauh hari ya. Taking profit nggak usah terlalu besar. Itu kenapa ya, karena faktor kondisi saat ini tidak bagus untuk pergerakan XAUUSD tidak terlalu lebih tenang ya, istilahnya tidak tenang gitu loh, karena faktor yang tadi permintaan safe haven itu yang menjadikan pergerakan amburadul seperti ini ya, seperti itu. Oke, ini yang pertama. Terus yang kedua, posisinya kalau nanti breakout ya, sekali lagi di atas ini, di atas 1664.78, kalau terjadi breakout di atas ini ya, bisa buy, pasang stop loss di bawah, target minimal sampai dengan 1674. Nah, ini mungkin gambarannya yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Ini adalah mapping daripada saya yang akan saya gunakan untuk hari ini dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Seperti ini kondisi pergerakannya ya, target-target saya. Jika mana mapping ini selaras dengan pemikiran Anda ya, sama dengan mapping Anda sendiri, maka juga bisa Anda gunakan. Tapi jika memang tidak sesuai dan juga tidak perlu digunakan juga atau dipakai, yang pasti sifatnya hanya memberikan informasi dan edukasi tentunya seperti itu, dan bukan menjadikan sebuah ajakan. Oke, silakan ditonton videonya dari awal sampai akhir supaya pemahamannya bisa yang didapatkan bisa full. Dan jangan lupa selalu support channel Zona Forex dengan cara bagikan video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.